Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak belajar lagi bahasa Indonesia. Bagaimana kabarnya anak-anak? Mudah-mudahan sehat, semangat meskipun daring dalam jaringan online. Anak-anak, untuk pertemuan kali ini mari kita melanjutkan bab 2, yaitu tentang fabel. Fabel boleh, fabel boleh, fabel. Untuk hari ini yaitu mengidentifikasi dan menceritakan kembali isi cerita fabel atau legenda. Anak-anak, fabel dulu sudah kalian pahami, sekarang kita baca lagi. Adalah cerita fiksi atau khayalan belaka atau fantasi. Kadangkala fabel dimasukkan karakter minoritas berupa manusia. Cerita fabel juga sering disebut dengan cerita moral karena mengandung pesan yang berkaitan dengan moral. Tokoh-tokoh cerita dalam fabel semuanya binatang. Binatang tersebut diceritakan mempunyai akal, tingkah laku, dan dapat berbicara seperti manusia. Watak dan budi manusia juga digambarkan sedemikian rupa melalui binatang tersebut. Kemudian ini fabel dalam bahasa Inggris atau fable adalah cerita yang menceritakan kehidupan hewan yang berperilaku menyerupai manusia. Di sini ada tag, sebenarnya ada 2 tag. Kita nggak sempat nulis 2, kita tulis 1. Ayo dilihat teks pertama, yaitu belalang sembah. Belalang sembah. Suatu hari di sebuah kebun anggur tinggallah sebuah keluarga semut rang-rang dengan anggota jumlahnya yang sangat banyak. Semut rang-rang ini membuat sarangnya dari daun-daun lalu mereka tempel menggunakan cairan seperti lem yang mereka keluarkan dari mulutnya. Di sarang itu tinggallah seekor ratu semut yang tubuhnya paling besar di antara para semut. Sang ratu sangat rajin mengeluarkan telur-telur dan telur-telur itu menetas menjadi semut-semut yang baru. Para semut melihat bahwa musim gugur akan segera berlalu dan akan segera datang musim dingin yang cukup panjang. Ketika musim dingin, makanan akan sangat sulit untuk didapatkan, maka para semut itu segera mencari berbagai macam makanan untuk mereka kumpulkan sebagai bahan persediaan ketika musim dingin tiba nanti. Berbeda halnya dengan seekor belalang, belalang sembah. Belalang sembah ini memiliki mata yang besar dan tangan yang panjang. Mereka sering hidup di pohon-pohon seperti halnya para semut. Ketika musim dingin akan tiba, belalang sembah hanya berlatih menari. Setiap hari belalang sembah itu hanya berlatih menari. Dia amat senang sekali berlatih menari, namun sang belalang lupa bahwa dia harus mengumpulkan makanan untuk persiapannya menghadapi musim dingin. Ini bedanya semut dengan belalang. Kemudian suatu hari sang belalang sembah menari di dekat sarang semut rang-rang. Dia menari dengan sangat anggun gerakannya. Tangan dan badannya yang pelan dan lembut membuat tariannya terlihat sangat mengagumkan. Sang belalang yang sedang menari melihat para semut berjalan dengan membawa makanan untuk dibawa ke sarangnya. Sang belalang sembah heran, heran dengan apa yang dilakukan semut rang-rang. Lalu dia bertanya kepada salah satu semut, tentara yang sedang berjaga di dekat para semut. Pekerja, kenapa kalian membawa makanan yang sangat banyak itu masuk ke sarang kalian? Sang semut rang-rang menjawab, kami melakukannya agar kami tidak kelaparan saat musim dingin tiba. Lalu sang belalang kaget, musim dingin?
Kata sang belalang sembah dengan kagetnya. Kan masih lama, lebih baik kita bersenang-senang saja dulu. Kata sang belalang. Semut tak menghiraukan belalang. Semut tetap tekun mengumpulkan makanannya. Musim dingin tiba, belalang belum sempat mengumpulkan makanan karena sibuk menari. Belalang kelaparan dan lari ke rumah semut. Ia meminta makanan kepada semut. Semut awalnya tidak mau memberikan makanannya karena takut kehabisan. Akan tetapi melihat belalang lemas kelaparan, semut tidak tega dan memberikan makanannya kepada belalang. Belalang pun kembali bugar dan dia berjanji untuk dapat mengelola waktu, sehingga tidak berakibat buruk. Masa depan adalah milik setiap orang, maka setiap orang perlu menyiapkan masa depannya dengan berusaha. Bukan hanya menikmati kesenangan di masa sekarang tanpa memikirkan masa depan. Anak-anak, untuk masa depan ini bukan termasuk bacaan ya. Jadi bacaan diakhiri dengan tidak berakibat buruk. Untuk yang ini, masa depan ini adalah nilai moral. Di sini tidak ada tulisannya nilai moral, bisa kamu beri tanda. Untuk paragraf terakhir ini bukan lanjutan dari cerita fabel ya, tapi ini nilai moralnya. Berikutnya anak-anak, setelah kalian mendengarkan lama pembelajaran hari ini, untuk tugas hari ini yaitu bagaimana ciri-ciri tokoh pada teks tadi. Ciri-cirinya, kemudian analisis sebab akibat konflik pada teks di atas. Yang ketiga, mengapa teks tersebut termasuk fabel? Karena ada fabel, ada legenda, ada dongeng, ada cerita-cerita fiksi lainnya banyak ya. Ini mengapa termasuk fabel? Jadi 3 pertanyaan. Sekian dari saya. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.